Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Kekaisaran Sasania yang berada di Persia. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kekaisaran Sasania atau Sasanid adalah salah satu imperium yang dipimpin oleh dinasti yang berkuasa di Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini didirikan pada tahun 226 Masehi setelah runtuhnya Kekaisaran Parthia yang berkuasa antara tahun 248 sebelum Masehi hingga tahun 224 Masehi dan menjadikannya sebagai Kekaisaran bangsa Iran atau Persia ketiga dan yang terakhir berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, pendiri Kekaisaran Sasania adalah Ardashir yang pertama setelah mengalahkan raja terakhir Kekaisaran Parthia yang bernama Raja Artabanus yang keempat. Dinasti Sasania berkuasa di Persia selama 4 abad lebih, sebelum akhirnya runtuh pada tahun 651 karena serangan pasukan kaum muslimin. Nah, Kekaisaran Sasania didirikan oleh Ardashir I yang merupakan keturunan kaum pendeta di Isfahan, yaitu yang berada di Farsi, yang sekarang merupakan salah satu provinsi di Iran. Pada awalnya, Ardashir yang pertama adalah seorang gubernur di wilayah Farsi, sedangkan ayahnya yang bernama Babak merupakan penguasa kota kecil yang bernama Kair. Kemudian pada tahun 205, Babak menggulingkan Gosir yang merupakan raja terakhir dinasti Basrahid yang merupakan sekutu dari Kekaisaran Parthia. Babak bersama dengan anak tertuanya yaitu Sapur berhasil menguasai beberapa wilayah yang menjadi kekuasaan Parthia. Kemudian setelah Babak meninggal, Sapur dan Ardashir sempat terlibat konflik dalam perebutan kekuasaan. Karena Sapur meninggal setelah tertimpa runtuhan rumahnya, maka ketika itu Ardashir kemudian berhasil mengambil alih kepemimpinan ayahnya. Ardashir kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Ardashir Khawara yang saat ini menjadi kota Firuzabad yang terletak di provinsi Fars yang berada di negara Iran. Selain itu, Ardashir I kemudian memperluas wilayahnya dan menuntut upeti dari daerah yang dikuasainya. Kekuatan politik baru yang dibangun oleh Ardashir yang pertama kemudian didengar oleh Raja Arbanus yang keempat dari Parthia. Raja Arbanus yang keempat lantas memerintahkan untuk menyerang dan menaklukkan kekuasaan Ardashir yang pertama. Akan tetapi, misi tersebut berhasil digagalkan oleh Ardashir yang pertama. Sehingga ketika itu Raja Arbanus yang keempat justru berakhir tewas dalam pertempuran di kota Hormizd-Dikhan, yaitu pada tahun 224. Kemudian setelah kematian Raja Arbanus yang keempat, Ardashir yang pertama ini terus memperluas kekuasaannya di bekas wilayah Parthia. Pada tahun 226, Ardashir yang pertama ini resmi naik tahta menjadi raja, yang menandai berakhirnya Kekaisaran Parthia dan mulainya kekuasaan baru yang dikenal dengan nama Kekaisaran Sasania. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Sasania memiliki wilayah kekuasaan mulai dari Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, bagian timur Turki, kemudian sebagian India, kemudian negara Suriah, kemudian Pakistan, kemudian Kaukasia, Asia Tengah, dan bangsa Arab. Nah, selain itu pada masa pemerintahan Khosrow yang kedua, yaitu pada tahun 590 hingga tahun 628, wilayah Mesir, Yordania, Palestina, dan Lebanon berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Sasania.
Nah, masa kekuasaan Kekaisaran Sasania dianggap sebagai salah satu periode paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Iran. Di bidang budaya, kekaisaran ini mencetak pencapaian yang sangat tinggi di mana pengaruhnya yang sangat besar tidak hanya dirasakan di wilayahnya, akan tetapi juga dirasakan di luar tahlukannya. Bahkan pengaruh kebudayaan Sasania mampu melampaui wilayah Eropa Barat, Afrika, Tiongkok, dan India. Selain itu, seni dan arsitektur yang berkembang di Sasania juga memengaruhi seni-seni abad pertengahan di Eropa dan Asia. Bahkan setelah dikuasai oleh kaum muslimin, beberapa kebudayaan dan arsitektur Sasania masih relevan dalam pembangunan dunia Islam. Nah, kemudian setelah 4 abad menjadi kekaisaran besar dalam Imperium Persia, Kekaisaran Sasania mengalami kemunduran karena perang saudara dan perebutan kekuasaan, di mana antara tahun 628 hingga tahun 632 tidak ada raja yang memimpin Sasania dan kekuasaan berada di tangan para jenderal. Hal ini semakin dimanfaatkan oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang telah lama menjadi musuh Sasania untuk melancarkan serangan. Di tengah kekacauan internal Sasania, Kekaisaran Bizantium pun melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Persia. Kemudian pada tahun 632, Yazdegerd yang ketiga, yang merupakan cucu dari Raja Khosrow yang pertama, akhirnya kembali dari persembunyiannya dan mewarisi tahta Sasania. Kendati demikian, Yazdegerd yang ketiga tidak mampu mempertahankan kekaisarannya yang telah dalam kondisi karut-marut, yang mana ketika itu bangsa Persia sedang dalam peperangan dengan umat Islam. Kemudian pada tahun 633, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khalid bin Walid memimpin pasukan kaum muslimin untuk melakukan invasi ke beberapa wilayah, salah satunya adalah ke tanah Persia. Ketika itu serangan itu mengawali serangkaian penyerbuan lain hingga akhirnya seluruh wilayah kekuasaan Persia jatuh ke tangan umat Islam. Pada pertengahan abad ke-7, Khalifah Umar bin Khattab menyerukan serangan pamungkas ke Persia. Raja terakhir Kekaisaran Sasania yang bernama Yazdegerd yang ketiga hanya mampu bertahan dari gempuran pasukan Islam selama 14 tahun. Kondisi Kekaisaran Sasania yang telah terpuruk pun berhasil diruntuhkan oleh pasukan kaum muslimin pada tahun 651 dan menandai dimulainya kekuasaan Islam di wilayah Persia. Nah, dinasti Sasania ini adalah dinasti terlama yang berkuasa di tanah Persia. Sama seperti pendahulunya, Kekaisaran Sasania juga menganut kepercayaan Zoroastrianisme. Hal ini menjadikan Kekaisaran Sasania sebagai penguasa pra-Islam terakhir yang berada di Persia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Kekaisaran Sasania yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم